Halo bosku, ketemu lagi di Danovan Wibowo. Oke bosku, konten kali ini cukup membuat kita untuk berkata miris nggak sih? Karena apa? Yang mana ada seorang guru pesantren tega memperkosa santriwatinya. Wis, sungguh si guru cap minyak urut ini otaknya nggak dipakai apa ya? Atau mungkin otaknya udah ketimbun sampah? Kok tega banget sih santriwatinya di situ kan untuk menuntut ilmu ya kan? Kok malah diperkosa? Dan ini korbannya nggak cuma satu loh, tapi ada 12 korban. Dan bahkan para korbannya ini juga kebanyakan sudah pada melahirkan loh. Berarti udah lama dong kejadiannya. Kok baru terkuak sekarang sih? Nah, di sini gua mau ulas kronologinya biar kejadian ini juga nggak terulang lagi ke siapapun, terutama sama kalian semua dan sama keluarga kami juga ya kan. Semoga ada keadilan lah yang bisa dicapai. Karena juga belum lama ini ada kasus wanita yang bunuh diri di makam ayahnya gara-gara dihamili cowoknya. Tapi cowoknya nggak mau tanggung jawab dengan alasan yang macam-macam. Ini ada kejadian lagi. Ada santriwati malah diperkosa sama guru pesantrennya. Kok bisa sih? Ini guru pasti kebanyakan nonton bokep apa ya? Dan totalnya ada 12 santri lagi. Rata-rata umur kebanyakan sekitar 16 sampai 17 tahun. Tapi kok bisa sampai sebanyak itu? Pas korban pertama, kedua apa nggak berusaha mengadu atau lapor kemana gitu? Biar pelaku jera ya kan? Jadi nggak ada korban lagi sampai 12 orang itu. Aksi biadab ini dilakukan oleh guru pesantren di Bandung bosku yang bernama Heri Wirawan, umur 26 tahun. Awal mula kasus ini terungkap dari gelagat atau sikap salah satu korban yang dirasa tak biasa oleh keluarganya. Biasanya si anak ini ceria, agak cerewet, kok jadi pendiam, nggak doyan makan dan sering nangis juga. Ada apa gerangan? Namanya seorang ibu ya kan, kalau melihat anak ceweknya bersikap beda dari biasanya kan otomatis curiga. Terus ditanya dong sama ibunya, ketika ditanya malah menangis dan nggak mau makan lagi. Di samping itu juga kayak ketakutan gitu. Ibunya semakin takut juga dong. Kemudian diceritakanlah gelagat anaknya yang aneh ini ke adik ibunya atau paman si korban, biar dikorek sama pamannya lebih dalam lagi. Kali aja sama pamannya mau cerita ya kan. Selang beberapa hari kemudian disamperin tuh sama pamannya, kemudian diinterogasi, ditanya ada apa gerangan. Awalnya si korban ini nggak mau cerita, cuman diam dan nangis juga. Tapi setelah pamannya memberikan wejangan baru deh mau cerita. Kalau memang diperkosa ya ngomong langsung to the point omnya nih, nggak pakai basa-basi lagi, nggak ditanya udah makan belum atau lagi sama siapa gitu, emangnya lu. Kalau memang dicabuli ya ngomong kamu itu salah satu pahlawan, dan kalau memang tidak terungkap daripada nanti banyak korban selanjutnya. Nah, dengan wejangan seperti itu barulah si korban ini ngomong dan cerita panjang lebar dari A sampai Z mengenai apa yang dialaminya selama menimba ilmu di pesantren. Kemudian setelah cerita semuanya, pamannya kaget bukan kepalang, tapi nggak sampai guling-guling. Ternyata memang benar diperkosa. Berarti dugaan pamannya benar dong. Dan lebih mengagetkannya lagi, pelakunya bukan teman sekolah atau anak luar sekolah, melainkan guru ngajinya sendiri. Dan ditambah kagetnya lagi, ternyata ponakannya ini bukan satu-satunya korban, masih banyak korban lagi. Artinya guru cabut cap toples kerupuk ini sudah mencabuli lebih dari satu korban. Setelah selesai mendengarkan cerita dari ponakannya, pamannya ini langsung berangkat ke Polda Jabar bersama si korban untuk membuat laporan ke kepolisian. Dan kasus itu pun saat ini sudah masuk persidangan pada Selasa tanggal 7 Desember kemarin. Menurut pengakuan si korban, aksi bejat yang dilakukan guru pesantren ini sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Waduh, berarti udah lama banget itu ya. Kok baru terkuak sekarang sih? Dan dari belasan korban tersebut ada sedikitnya 4 santri yang hamil. Mereka sudah melahirkan saat kasus ini masuk persidangan. Aduh, kalau begini kasihan kan, si korban ini pasti mengalami trauma yang mendalam. Terlebih lagi harus merawat anak tanpa bapaknya. Bener-bener pelaku nggak punya hati nih, mesti digoreng. Pokoknya Pak Polisi, pelaku harus dihukum seadil-adilnya, biar membuat jera orang yang punya niat untuk melakukan aksi seperti itu. Dan sebenarnya bosku, kasus ini tidak sampai mencuat ke permukaan. Kasus ini pun viral dan terungkap ketika di persidangan. Semua keluarga korban meminta pelaku dihukum berat. Hukuman kebiri dianggap pantas diberikan karena pelaku sudah menghancurkan masa depan si korban. Tapi karena negara ini tidak menerapkan hukum Islam, jadi pelaku hanya didakwa Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 sampai 20 tahun kurungan. Kemudian hal yang mengganjal di pikiran kita semua ya kan, si pelaku ini melakukan aksinya di mana coba? Padahal kalau kita pikir-pikir di pesantren kan banyak orang, banyak santri juga, tapi kok bisa menjalankan aksinya? Gimana ceritanya coba?
Ternyata bosku, pelaku ini melancarkan aksinya di berbagai tempat, kadang di pesantren dan kadang juga di hotel. Nah, kalau bisa melakukan di hotel, berarti bisa juga dong dilakukan karena dasar suka sama suka. Ya nggak begitu juga Maimunah. Bisa saja kan, si pelaku ini melakukan pengancaman. Buktinya semua korban yang belasan pada diem, berarti kan diancam. Misalnya kalau kamu nggak mau ngelakuin, aku kasih nilai jelek loh, atau aku akan pukul. Ya pokoknya macam-macam lah. Tahu sendiri kan kalau orang ngancem itu gimana. Kemudian menurut salah satu korban, si guru cabul ini hampir setiap hari memperkosa para santrinya, makanya bisa hamil. Dan bahkan ketika ada korban yang mengadu kepada si guru ini bahwa dirinya hamil, namun si guru cap kapal selam ini melontarkan janji-janji manisnya kepada korban. Biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia mengerti kita berjuang bersama-sama. Halah, kata si guru cap buaya kolam ini. Dan bahkan dia juga melancarkan aksi tipu-tipu daya lainnya kepada para korban yang menjanjikan anak yang dilahirkan akan dibiayai sampai kuliah. Kemudian si guru cap minyak urut ini juga menjanjikan anak korban akan menjadi polwan hingga menjadi pengurus pesantren. Sementara itu, kepada para santri korbannya, si guru cap beruang kutub ini sering mencekoki dengan pemahaman bahwa guru harus ditaati dan dituruti. Ditaati ya ditaati, dituruti ya dituruti. Tapi kalau harus menuruti melakukan tindakan yang negatif, apalagi tindakan asusila, ya mohon maaf Ferguso, berarti ente buat cap sebagai guru cap ikan asin nih. Karena namanya guru itu mengajak dan mengajarkan tentang kebaikan, bukan malah kebalikannya. Jujur ini gue gedeg banget bosku dengan ulah si cabul ini, apalagi ini guru di pesantren. Bayangkan masyarakat dan orang tua santriwati telah mengamanahkan anaknya untuk dibina menimba ilmu agama dengan harapan agar kelak menjadi orang yang bermanfaat, mempunyai ilmu agama yang nantinya bisa diajarkan ke orang lain dan juga anaknya. Lah ini malah dinodai dengan perilaku beginian. Memang kalau udah ngomong masalah seperti ini bikin marah banget bosku. Yang bikin marah itu kok bisa seorang guru pesantren bisa melakukan hal seperti itu? Apa dia nggak memikirkan efek negatif setelah melakukan aksi biadabnya itu, ya kan? Baik psikologis dan masa depan korbannya maupun citra pesantren tempat dia mengajar. Ya semoga kasus ini kelar masalahnya bosku, yang salah dihukum yang setimpal dan kebenarannya pun juga terkuat. Semoga juga si korban dan keluarganya diberikan kesabaran dan ketabahan agar masalah ini lekas berlalu. Mohon maaf apabila ada salah kata bosku. Sampai jumpa di next video dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.